A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang putus asa ataupun galau ataupun stres dalam berbagai macam problematika kehidupan kita. Padahal sesungguhnya manusia tak satupun yang luput dari yang namanya cobaan ataupun musibah yang menghadapi dirinya. Bagaikan pohon kelapa, semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang anginnya. Begitupun orang-orang yang beriman, sesungguhnya semakin tinggi, semakin berat, semakin tinggi keimanannya, maka sesungguhnya cobaan ataupun musibah yang akan dia terima adalah semakin berat adanya. Oleh karena itu, manusia di dunia ini yang paling berat, yang paling besar ujian dan cobaan dalam hidupnya adalah para anbiya, para nabi dan rasul. Kenapa? Karena memang ketakwaan mereka, keimanan mereka adalah di atas dibandingkan kita manusia yang ada pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kegalauan hidup kita, keputusasaan dalam diri kita ataupun stres yang mengisi pikiran kita itu sesungguhnya berasal dari hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadi kulluh, ala fahiya al-qalb. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada mudghah. Mudghah itu adalah segumpal yang apabila dia baik maka baik seluruhnya, apabila dia buruk buruklah seluruhnya. Dan itu adalah hati. Maka jikalau kita menjaga kolbu kita, menjaga hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah berputus asa dan juga tidak mudah stres. Sebagaimana pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, dimusuhi tidak hanya oleh masyarakatnya bahkan keluarganya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tenang-tenang saja, tidak stres dan tidak berputus asa. Kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam, 40 tahun dalam perut ikan paus. Kalau mohon maaf hari ini kita merasakan lockdown, tidak kemana-mana karena pandemi COVID-19. Tapi itu mungkin tidak akan terjadi lama dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memulihkan kita. Setidaknya kita mungkin 1, 2, 3, 4 bulan kita akan stay di rumah. Tapi bayangkan Nabi Yunus alaihissalam 40 tahun di perut ikan paus dan beliau tenang-tenang saja, tidak stres dan tidak berputus asa. Kita belajar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil dibuang ke dalam sumur, tidak sampai di situ, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu dijual jadi budak di Mesir, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hati beliau tenang-tenang saja, tidak stres dan tidak berputus asa. Kita belajar dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Beliau dimusuhi tidak hanya oleh keluarganya, bahkan pamannya sendiri merupakan orang yang paling terdepan memusuhi beliau, hingga beliau harus berhijrah dari Mekah ke Madinah, dikepung dengan berbagai macam persoalan. Tapi Rasulullah SAW tetap tenang-tenang saja, tidak stres dan tidak berputus asa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata rahasia agar kita tidak gampang berputus asa dan tidak gampang stres adalah kita menjaga diri kita, menjaga hati kita untuk selalu bidzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati akan selalu tenang. Ingat, hati merupakan kolbun yang sifatnya adalah batin. Maka sesungguhnya yang kolbun itu tidak dapat dibahagiakan dengan sesuatu yang zahir. Maka hati tidak akan dapat dibahagiakan dengan dunia, dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Karena itu semuanya bentuknya zahir. Sedangkan hati bentuknya batin. Maka sesuatu yang batin hanyalah dapat dibahagiakan dengan sesuatu yang batin. Apa itu? Yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu, kalau ada Allah di hati kita, maka insya Allah tidak akan ada
kesetresan, tidak ada pikiran untuk stres, apalagi berputus asa. Karena sesungguhnya jikalau Allah ada di sisi kita, maka insya Allah Allah akan selalu menolong kita dan selalu berada di sisi kita. Dan bukan karena semua baik yang tersenyum, tapi karena kita tersenyum semuanya menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.